nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah kepada negara ini, gunakan nikmat kemerdekaan ini untuk mengabdi hanya kepada yang memberikan kemerdekaan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemerdekaan ini itu agar kita taat kepada Allah, agar kita mudah beribadah kepada Allah. Bagaimana kita lihat kondisi ketika seorang itu terjajah. Bayangkan era para sahabat di awal-awal masa keislaman. Kan masih ada zaman perbudakan. Ya. Budakan sama aja orang yang terjajah. Bisakah seorang tersebut beribadah dengan baik kepada Allah? Tentunya tidak. Makanya kondisi ketika seorang terjajah tidak mungkin bisa beribadah dengan baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemerdekaan bagi kita, maka gunakan nikmat itu yang utama adalah untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ejawantah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, ibadah. Orang itu menghamba tanpa menjadi hamba Allah, hakikatnya seorang tersebut itu masih menjadi seorang budak. Seorang jika tidak menghambakan dirinya kepada Allah, hakikatnya ia tetap menjadi seorang budak. Banyak orang yang berpikir ketika ia tidak mau menjadi hamba Allah, ia akan hidup bebas, ya. Ngapain saya harus bangun pagi, ngapain saya harus sholat subuh, ngapain saya harus sholat 5 kali sehari, ngapain saya harus nahan lapar 1 bulan dengan puasa, ngapain saya perempuan misalnya menutup auratnya panas, dikira ia menjadi orang-orang yang bebas. Padahal pola pikir semacam itu adalah sesuatu yang salah besar. Kenapa? Karena ketika ia tidak mau menjadi hamba Allah, bisa dipastikan ia akan menjadi hamba dunia, hamba hawa nafsu. Makanya perhatikan surat Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka, jika seandainya mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh engkau wahai Muhammad, mereka tidak mau tunduk kepada aturan yang engkau bawa, mereka tidak mau tunduk kepada risalah yang Allah turunkan melalui engkau, fa'lam, ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum. Satu-satunya faktor yang menjadikan mereka tidak mau tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya adalah yattabi'una ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan seorang otomatis ketika tidak mau menjadi hamba Allah, ia pasti akan menjadi hamba dunia, menjadi hamba harta, menjadi hamba hawa nafsunya. Semakin orang itu tidak disetir oleh banyak orang, maka akan menjadi sesuatu yang mulia. Makanya tadi dikatakan, ya, seorang ketika menjadi hamba Allah itu menjadi hamba yang mulia. Ya, kenapa? Karena ia hanya bisa diatur dan disetir oleh satu pihak, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mulia. Karena Allah adalah Khalik, Allah adalah pencipta, Allah adalah Rabbul Alamin. Bagaimana kita hanya tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mulia. Tapi beda ketika seorang tidak mau taat kepada Allah, orang tidak mau menjadi hamba Allah, ia akan otomatis menjadi hamba dunia. Dan seorang ketika menjadi hamba dunia, yang halalnya masuk, yang haram juga masuk. Maka tidak heran ketika Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ya, celaka yang menjadi hamba dinar, wa dirham menjadi hamba dirham, wal qathifa wal khamisah menjadi hamba pakaian, fashion, mengumpulkan pakaian yang berbagai macam ragam versi dan model, ya. Celaka jadi hamba dunia.